Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Yenti Supriyati. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 12 Palangkaraya. Pada musim pandemi COVID-19 seperti ini, kita sangat dituntut untuk tetap selalu menjaga kesehatan, terutama menjaga jarak satu sama lain atau biasa disebut dengan social distancing. Tentu pasti akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Namun, itu tidak berarti kita tidak bisa belajar, bukan? Karena pada abad 21 ini, sungguh kita sudah banyak menemukan solusi dari berbagai permasalahan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satunya untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran di musim pandemik seperti ini adalah dengan memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis online. Banyak sekali model-model pembelajaran berbasis online yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah model pembelajaran blended learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer offline, dan komputer secara online. Namun, bisa juga model pembelajaran blended learning ini menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Pada model pembelajaran blended learning terdapat 3 kemungkinan dalam pembelajaran sistem berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Di sini saya menggunakan web course. Karena di musim seperti ini tidak diperkenankan adanya tatap muka, sehingga kita dapat memilih sistem pembelajaran web course, yaitu menggunakan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperkenankan adanya tatap muka secara langsung. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Sintak pembelajaran blended learning terdapat 3 tahapan, yaitu seeking of information, acquisition of information, dan synthesizing of knowledge. Seeking of information, pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia pada media belajar online, contohnya pada portal rumah belajar, blog guru, YouTube channel, buku sekolah elektronik, maupun penyampaian melalui video pembelajaran. Salah satu media yang dapat kita gunakan adalah Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Portal ini dapat dimanfaatkan juga oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif, baik itu di dalam maupun di luar jam sekolah. Fitur sumber belajar merupakan sistem manajemen pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendukung guru dalam proses pembelajaran peserta didik. Contohnya dalam melengkapi referensi bahan belajar yang berbasis TIK. Guru bisa memanfaatkan katalog multimedia yang berisi gabungan berbagai media gambar, audio, audiovisual, video, dan sebagainya, serta topik-topik materi yang dapat diunduh atau didownload dari sumber belajar tersebut. Siswa pun dapat memanfaatkan konten-konten pembelajaran dalam fitur sumber belajar sebagai bahan belajar yang menyediakan katalog media, serta topik-topik pembelajaran interaktif yang berisi kuis, simulasi pembelajaran, latihan, dan tes yang bisa dipelajari langsung oleh siswa secara mandiri ataupun klasikal, dan juga bisa dapat diunduh oleh siswa. Selain fitur utama sumber belajar, siswa juga dapat mencari informasi melalui fitur pendukung dari Rumah Belajar, yaitu buku sekolah elektronik, yang bisa dipelajari sebagai sumber referensi pendukung belajar siswa. Tahap kedua dari blended learning adalah acquisition of information. Siswa secara individual maupun dalam kelompok berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasinya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran mereka. Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu kembali mengkomunikasikan dan menginterpretasikan ide-ide hasil dari interpretasinya menggunakan fasilitas TIK. Di sini saya menggunakan WhatsApp sebagai sarana diskusi pada kelompok belajar mereka.
Tahap ketiga dari blended learning adalah synthesizing of knowledge. Merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Pada tahap ini, kesimpulan siswa dapat ditunjukkan berupa tulisan, video, atau PowerPoint yang dapat dikirim melalui WhatsApp ataupun email. Sebagai tahap evaluasi siswa, saya menggunakan Google Form karena pembuatannya cukup mudah. Dengan kondisi saat ini, siswa memerlukan evaluasi yang lebih efisien. Sahabat rumah belajar juga dapat memanfaatkan fitur bank soal sebagai sarana pendukung evaluasi kemampuan siswa. Siswa dapat berlatih soal-soal dengan menggunakan fitur tersebut. Pada fitur ini terdapat soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru sehingga siapa saja bisa mengakses sebagai sarana latihan. Sangat menyenangkan sekali bukan jika kita bisa memanfaatkan media pembelajaran online dengan baik sebagai sarana yang bisa kita gunakan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, terutama portal rumah belajar yang cukup lengkap menyediakan fasilitas-fasilitas belajar online yang pastinya sangat bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.